Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fi nazakumullah, ya, sepertinya malam ini tidak diumumkan sehingga beberapa ikhwan tidak hadir. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-38 ya dalam surah Al-Imran. Kita lihat Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 38, kita ulang. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Hunalika, di sana. Hunalika artinya di sana. Da'a Zakaria rabbah. Sebelumnya ada bahasa Arab namanya hunaka, di sana. Ada hunalika. Kalau saya bilang hunaka itu di sana, tapi kalau di sana jauh hunalika. Jadi kalau hunaka itu di sana, misalnya kan di pintu itu di sana hunaka. Tapi kalau di sana jauh hunalika, jauh di sana. Jadi hunalika itu artinya di sana tapi jauh. Da'a, berdoa Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa Rabbah, kepada Rabbnya. Maksudnya apa? Kenapa Allah pakai hunalika? Di sana sangat jauh Nabi Zakaria sudah berdoa kepada Rabbnya. Maksudnya Nabi Zakaria sudah lama berdoa sudah. Ya, sudah lama berdoa. Jadi bukan sekali dua kali. Kalau kita sekali dua kali sudah bosan sudah berdoa. Ya, doa terus bosan sudah. Akhirnya enggak berdoa lagi. Kalau Nabi Zakaria alaihissalam terus berdoa. Sering berdoa dan terus berdoa, sehingga Allah sebutkan dalam surah Maryam, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wa washta'ala ar-ra'su shayban
wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku sudah tua, rambutku sudah putih, tapi aku enggak pernah bosan berdoa kepadamu. Jadi bukan sekali dua kali Nabi Zakaria berdoa, sering kali. Dan sudah lama berdoa. Allah katakan hunalika, di sana da'a, berdoa Zakaria, Nabi Zakaria Rabbah, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Apa kata Zakaria alaihissalam? Qala, dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, ya Tuhanku, habli, berikanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan, keturunan, thayyibah, yang baik, keturunan yang baik, anak yang baik. Innaka, sungguhnya engkau, sami'ud du'a, sami', maha mendengar, ad-du'a, doa. Jamaah rahimakumullah, di sini anjuran supaya kita berdoa minta keturunan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Boleh berdoa dengan seperti ini. Dalam sujudnya, dalam tahiyat akhirnya, ya, kemudian tatkala azan, antara azan dan iqamah berdoa. Kalau seandainya ada di antara antum yang belum punya keturunan, berdoa terus. Berdoa terus. Tapi yang belum menikah, boleh nggak doa dengan ini? Belum menikah dia. Dia belum menikah tapi dia berdoa, rajin doa dengan doa ini. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Kalau dia minta keturunan yang soleh, berarti juga maksudnya istrinya juga wanita solehah pasti itu. Ya, yang masih belum menikah juga boleh. Nah, minta keturunan yang soleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tua sudah, tapi ada yang tua-tua sudah punya sudah tua, sudah enggak ada lagi, sudah istrinya sudah tidak bisa mengandung dan dia sudah tua. Boleh enggak doa dengan doa ini? Boleh. Berdoa dengan doa ini. Karena keturunan di sini, keturunan itu ya bisa cucunya, bisa di bawahnya lagi. Bukan hanya anaknya, tapi cucu cicitnya juga masuk. Jadi jamaah rahimakumullah, berdoa dengan doa ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-39, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Nah, fanadathu, dia dipanggil. Fanadathu, dia dipanggil. Al malaikatu, oleh malaikat. Dia dipanggil. Nabi Zakaria alaihissalam dipanggil oleh malaikat. Wa huwa, dia qa'imun, sedang berdiri. Yusalli, sedang berdiri salat, fil mihrab, dalam mihrabnya. Boleh enggak dia berbicara ketika salat? Nabi Zakaria alaihissalam ini dipanggil sedang salat, dia ngomong sama malaikat. Boleh enggak? Boleh. Itu syariat nabi-nabi sebelumnya boleh. Tidak sama antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat Nabi Zakaria. Seperti kita baca Quran, boleh ngomong enggak? Boleh. Ya, mereka ibadahnya seperti itu, boleh dia ngomong. Sehingga para sahabat juga begitu dulu. Di awal-awal mereka kalau sholat tuh ngobrol dia. Sholat ngobrol. Ente dari tadi nggak kelihatan. Allahu Akbar. Ngobrol ya Pak. Nanti kemana aja nggak pernah kelihatan. Ngobrol. Terus ngobrol dalam sholat. Ya. Setelah turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian sholat kepada Allah dengan qanitin, dengan khusyuk, baru mereka nggak ngobrol sholat. Ini dikatakan oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala. Dia mengatakan apa? Kana kunna idza sallaina kana yukallimu ahadun minna sahibahu ila jambihi wa huwa fi shalah. Kami tatkala salat ngobrol sama teman di dekatnya. Udah kanan, kiri lagi ngobrol. Nanti geser sedikit lah, geser. Jadi ngobrol ya. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah, dalam salat, hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sampai turun ayat berdirilah kalian dengan khusyuk kepada Allah.
fanuhina 'anil kalam fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Setelah turun ayat ini, kami diperintahkan diam, enggak boleh ngobrol ketika salat. Dan kami dilarang apa? Berbicara. Kami dilarang berbicara dan kami disuruh untuk diam. Ya, dan termasuk berbicara dalam salat ini membatalkan salat kecuali berbicara yang boleh. Mana bicara yang boleh? Imam ini salat zuhur, Allahu Akbar. Tiba-tiba suaranya nyaring baca Quran. Dia perasaannya salat apa? Isya atau salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim, nyaring suaranya. Misalkan dia lupa, subhanallah, nggak tahu juga dia. Lagi dia nyaring suaranya, subhanallah, lagi nyaring nggak tahu juga. Bilang, zuhur, diam, nggak boleh kerasin suara. Pernah saya di pesantren dulu begitu. Mudabbir jadi imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Besar suaranya. Subhanallah sampai 3 kali. Habis itu dia nggak paham, balik imamnya. Ente kenapa? Tawa semua. Tawa semuanya terus. Kenapa ribut di belakang? Ente ini zuhur ini ente. Iya di pesantren dulu pernah itu. Ya. Jadi begitu Pak. Dalam sholat boleh ngomong ketika diperlukan. Ya. Ketika diperlukan. Seperti misalkan imam baca surah apa? Misalkan Al-Ikhlas atau baca surah apa mungkin An-Naba, ya laitani kuntu turaba, mau ditambah lagi ayatnya, mau ditambah lagi, sudah habis sudah itu. Ditambah lagi ayatnya, tapi dia lupa terus. Subhanallah, nggak bisa juga, bilang aja sudah habis sudah, ruku, bisa, boleh itu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini pernah juga ini terjadi di santri di pondok itu. Ini santri ini di Imam Syafi'i pernah gitu. Saya bilang, "Khalas," saya bilang. Sudah. Ya, boleh. Nah, jadi ngomong ketika sholat ini nggak boleh. Tapi dalam syariat sebelumnya boleh. Buktinya Nabi SAW, para sahabat itu ngobrol ketika sholat. Setelah turun ayat larangan untuk ngobrol sholat, maka baru mereka diam. Kita lihat, fanadathul malaikah. Nabi Zakaria alaihissalam, fanadathul malaikah, dipanggil oleh malaikat. Wa huwa qaimun, dia sedang berdiri. Yusalli, salat. Fil mihrab, di mihrab. Di mihrabnya. Di ruangan masjid yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Mihrab. Ketika dia salat dipanggil oleh malaikat. Apa kata malaikat? Annallaha, annas sungguhnya Allah yubashiruka, memberi kamu kabar gembira. Yubashir, kabar gembira. Bashir artinya kabar beri, bashir pemberi berita gembira. Bashir. Kalau bashar kabar gembira. Kabar gembira dia. Bashar kabar gembira, ancaman neraka. Yubashiruka, memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria. Kabar gembiranya apa? Biyahya, dengan lahir anakmu Yahya. Maka orang yang lahir anaknya itu kabar gembira bagi dia. Sehingga karena dia bergembira, sunnahnya dia pesta. Jadi yang pesta itu yang bergembira, jangan yang sedih. Kita semua pukul rata, yang sedih pesta, mati pesta, meninggal pesta. Iya kan? Jadi yang pesta itu yang gembira. Orang nikah gembira enggak? Gembira dia Pak. Enggak ada orang nangis-nangis nih. Ya. Gembira dia, bahagia. Pesta. Orang lahir anaknya pesta, bergembira. Apa lagi? Jadi disunahkan walimah aqiqah dan yang lain. Kalau ketika susah enggak ada berpesta. Ketika hari raya bergembira, maka Anallaha yubashiruka biyahya, Allah memberikan kabar gembira kepadamu biyahya, dengan lahirnya biyahya, dengan Yahya.
Yahya artinya hidup. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebagian para ulama mengatakan namanya Yahya ay ahyahu Allah bil iman, dia dihidupkan oleh Allah dengan keimanan. Yahya, hidup artinya. Nah, ay Yahya innama summiya bi Yahya, innama summiya Yahya lianna Allah taala ahyahu bil iman. Kalau kata Qatadah rahimahullah taala, dinamakan dia Yahya karena dia dihidupkan oleh Allah dengan keimanan. Oleh karena itu, tatkala lahir anak kita bergembira, akikah. Ya. Bagaimana rangkaiannya? Makan-makan. Pesta itu ya makan-makan, tidak ada tambah-tambahannya. Tidak ada duf. Duf itu apa? Rebana. Kemudian yang lebih ini lagi, ya berbagai acara yang lainnya, tambahan-tambahan, bacakan itu, bacakan ini, ya. Nah, kemudian tatkala lahir anak, akikah ini kadang-kadang acara-acaranya berbagai macam dirangkai. Ada keyakinan tersendiri, itu ari-ari namanya, ari-ari ya. Ari-arinya itu harus ditanam dikasih lilin, ya, ditutup pakai pakai ember, ya, harus ditutup pakai ember, nggak boleh pakai yang lain. Kemudian ada keyakinan tertentu. Tidak ada. Ari-ari itu ditanam di mana saja. Itu sama dengan darah. Itu ari-ari itu bahasa dokternya apa itu? Plasenta ya. Plasenta itu Ibnu Qayyim sebutkan bahwa bayi itu makan dari situ. Asupan gizinya dari situ. Kan itu bersambung dengan tali pusarnya itu. Ya, dari situ makan minumnya, enggak lewat mulut dia. Maka Ibnu Qayyim sebutkan rahimahullah taala dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Wilayati Ahli Ilmi wal Iradah. Jadi ketika kita dalam rahim, dalam perut ibu kita, Allah berikan kita satu jalan makanan. Dari mana? Dari plasenta itu. Dari tali pusar, menyambung dengan ari-ari itu. Ibu kita makan minum, itu masuk ke rahimnya berupa darah. Darah itu yang terus memumpah. Ya. Begitu kita lahir, kata Ibnu Qayyim, Allah berikan baru kita lahir, Allah berikan dua jalan makanan. Baru kita dalam perut ibu kita cuma satu, tali pusar. Begitu kita lahir, Allah berikan dua jalan makanan. Mana itu? Dada kiri kanan. Ya, itu. Ada dua jalan diberikan makan. Begitu sudah besar, diberikan 4. Ya, tangan, mata, telinga, kaki, cari makanan. Jadi jangan takut. Dalam perut ibu nggak ada yang kasih makan, Allah berikan kita makan. Jadi plasenta itu nggak ada keyakinan tertentu dalam Islam. Harus dikasih kain kafan, ditanam, dikasih ember, ya. Kemudian setelah 3 hari atau setelah 7 hari baru ini. Kemudian ada keyakinan bahwa kalau plasenta itu, ari-ari itu, dia akan menjadi, kalau dulu saya ceritanya dia menjadi kecoa katanya. Ya, jadi kecoa ini ari-ari sudah itu. Nggak ada, jadi tanah, darah itu masalahnya. Nah, jamaah rahimakumullah, begitu lahir akikah, ini disunahkan oleh Nabi alaihissalam, sehingga kabar gembira kepada Yahya, kabar gembira untuk Nabi Zakaria alaihissalam dengan lahirnya Yahya. Kemudian Allah berfirman, bi Yahya musaddiqa, membenarkan. Musaddiq artinya membenarkan. Yahya ini nanti akan membenarkan. Yahya ini akan mempercayai, membenarkan bi kalimatin, dengan kalimat yang lahir minallah, dari Allah, bahwa Yahya dialah manusia pertama yang akan membenarkan kalimat Allah.
Kalimat Allah itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bisa pahami bahwa Nabi Yahya alaihissalam dan Maryam ini nanti melahirkan. Nabi Isa alaihissalam jadi nabi. Nabi Zakaria alaihissalam setelah itu punya anak Yahya. Nabi Zakaria meninggal. Orang-orang mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Ya, maksudnya kalau dia menjadi nabi nanti besar, orang-orang mengatakan dia bukan nabi. Yang pertama kali membenarkan Nabi Isa itu sebagai nabi adalah Yahya alaihissalam. Maka Allah katakan musaddiqan bi kalimatin min Allah. Dia yang membenarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yahya alaihissalam. Ya. Jadi satu angkatan antara Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam. Bi kalimatin minallahi. Kemudian Nabi Yahya itu adalah wasayyida. Dia sebagai sayyid, tuan sebagai tokoh. Sayyid. Wasayyida, sayyid artinya orang yang mulia. Dikatakan oleh Qatadah sayyid fil ilmi wal ibadah. Dia adalah tokoh dalam ilmu dan ibadahnya. Nabi Yahya itu adalah tokoh dalam ilmu dan ibadahnya. Kemudian Sayyid wa Hasur dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, tafsir dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Disebutkan al-hasur wa hasura. Nah, al-ma'nahu kama qala huwa ghairu anhum as-sum al-fawahish. Nah, hasur artinya Nabi Yahya alaihissalam. Yang pertama dia tadi sifatnya membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua sayyid, dia adalah tokoh dalam ibadah dan ilmunya. Yang ketiga hasur artinya yaitu annahu ma'sumun 'anil fawahish wal qadhurat. Dia adalah seorang nabi yang dia terjaga dari perbuatan zina dan berbagai perbuatan kotor lainnya. Nah, itu arti hasur. Hasur itu artinya yang terjaga kehormatannya. Wa nabiyyam minas salihin, dan dia termasuk nabi wa minas salihin, dan termasuk orang-orang saleh. Nabi Yahya alaihissalam. Berapa sifatnya di sini? Yang pertama membenarkan Nabi Isa alaihissalam, mempercayai Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi. Yang kedua adalah sayyid dalam ibadah, tokohnya atau pemimpin dalam masalah ibadah dan ilmunya. Yang ketiga terjaga kehormatannya. Yang keempat dia nabi, dan yang kelima dia adalah hamba Allah yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu Nabi Yahya alaihissalam. Yahya. Allah sebutkan dalam surah Maryam, wadhkur fil kitab Yahya. Nah, qala, seterusnya kita lanjutkan. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala, berkata. Siapa berkata di sini? Nabi Zakaria alaihissalam. Berkata Nabi Zakaria. Apa kata Zakaria? Rabbi, ya Tuhanku. Anna yakunu li. Anna, mana mungkin? Anna, mana bisa? Bagaimana mungkin? Yakunu, terjadi. Li, untukku. Gulam, anak laki-laki. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak laki-laki? Wa qad balaghani al-kibar. Wa qad, telah, qad artinya telah. Balaghani, telah sampai padaku.
Balik itu artinya sampai. Balaghani, telah sampai kepadaku al-kibar, tua, usia tua, umur sudah tua. Bagaimana mungkin ya Allah aku bisa memiliki anak, aku sudah tua. Kibar sudah. Wa imraati, dan istriku akhir, mandul. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa punya anak, aku sudah tua, istriku mandul. Ya, sama-sama tua sama istrinya. Udah tua mandul lagi. Ini luar biasa ya. Udah tua mandul lagi. Kalau orang tua melahirkan mungkin masing-masing, ini tua mandul lagi. Akhir. Ya. Allah yang menjadikan siapa yang dikehendaki untuk tidak punya anak. Allah berikan siapa yang dikehendaki punya anak. Allah jadikan ada orang yang sehat kadang namun juga tidak punya anak. Diperiksa semuanya sehat. Ya. Tidak ada pakai itu dan ini, pencegah kehamilan tidak ada, tapi sehat. Tapi Allah nggak berikan izin, maka itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang yang dia masya Allah kurang sehat, bahkan dia pakai pencegah dan sebagainya, tetap dia hamil. Allah yang menjadikan seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Qala, berkata Allah, kadzalika, demikianlah Allah yaf'alu, berbuat, ma yasha, apa yang dikehendaki. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah yang berbuat apa yang dikehendaki. Kemudian lanjutannya, qala rabbi ja'al li ayah. Qala, berkata Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi, ya Tuhanku, ij'al li ayah, jadikan untukku tanda bahwa aku akan punya anak. Apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya bagiku? Qala rabbi ja'al li ayah. Ya Allah, berikan tanda-tanda bagiku, aku akan punya anak, supaya aku tahu. Qala ayatuka, Allah mengatakan ayatuka, tanda-tandamu yang ada pada dirimu nanti, alla tukalliman nas, kamu tidak akan bisa berbicara kepada manusia salasata ayyamin illa ramza, 3 hari kecuali dengan isyarat. Ramza artinya isyarat. Alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Kamu tidak bisa berbicara dengan manusia 3 hari kecuali dengan isyarat. Wadhkur rabbaka, pada waktu itu berzikirlah kepada Rabbmu katsira, dengan banyak. Wasabbih, dan bertasbihlah bil ashi, di waktu sore, wal ibkar, dan di waktu pagi hari. Jamaah rahimakumullah, kita lihat hakadha amrullahi azim, inilah dia urusan Allah, perkara yang Allah jadikan sungguh sangat agung dan besar. La yujizuhu syai'un wa la yata'adhamuhu amrun, tidak ada yang melemahkan, yang mengalahkan kekuasaan Allah, dan tidak ada yang besar bagi Allah. Tidak ada yang besar bagi Allah. Kalau kita kan, kalau ini nggak bisa, berat bagi Allah, nggak ada yang berat. Bagi Allah nggak ada yang berat, nggak ada yang sulit. Nabi Zakaria alaihissalam mengatakan, berikanlah aku tanda ya Allah, ay alamatun astadillu biha ala wujudil walad minni. Ya Allah, mana, apa tanda-tanda? Allah mengatakan, kamu tidak akan bisa berbicara selama 3 hari. Ay isyaratan la tastati'un nutuq, kamu tidak bisa ngomong. Ma'annaka sawiyun sahih, padahal kamu waktu itu sehat dan sempurna. Maka diambil ibrah di sini, Pak. Kita ambil pelajaran di sini. Nabi Zakaria akan mendapatkan apa ini? Mendapatkan anak, ya enggak? Akan mendapatkan keturunan, akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Tapi Allah uji dia. Ujiannya apa?
Dia nggak bisa ngomong 3 hari. Dia nggak bisa ngomong 3 hari, bayangkan. Artinya apa di sini? Semua kita yang akan mendapatkan nikmat pasti ada ujiannya. Ada ujian. Orang sebelum dia nikah ada ujiannya. Karena dia akan mendapatkan nikmat. Ya, begitu dia nikah, mau punya anak ada ujiannya. Dia mendapatkan nikmat, punya anak besar lagi ujiannya. Dan terus seperti itu. Semua yang akan diberikan nikmat oleh Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimahumullah, Allah itu Maha Adil. Supaya kita jangan lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang kita kan lupa. Diberikan Allah kenikmatan, kita lupa beribadah kepada Allah. Sehingga Allah berikan ujian kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wa idh qalat. Wa idh tatkala qalat berkata al malaikah, malaikat. Apa kata malaikat? Ya Maryam, wahai Maryam. Kembali kepada kisahnya Maryam. Tatkala Allah berkata kepada malaikat, tatkala malaikat berkata kepada Maryam, wa idh qalat, tatkala berkata Maryam, gitu maksudnya, tatkala berkata Maryam, Masya Allah. Wa idh qalatil malaikatu, tatkala malaikat berkata, di sini malaikatnya sebagai fa'il. Ya. Ya, jadi kita lihat kalimat setelahnya. Wa idh qalatil malaikatu, tatkala malaikat berkata, apa kata malaikat? Ya Maryam, wahai Maryam. Malaikat mengatakan, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah istafaki, telah memilih kamu. Istafa artinya memilih. Mustafa artinya terpilih. Mustafa, terpilih. Ya. Ada enggak nama Nabi SAW Mustafa? Al-Mustafa. Ada Nabiul Mustafa, Nabiul Mujtaba, ada. Ya. Tapi kalau ditambahkan untuk salawat enggak ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana wa mustafa wa maulana Muhammad. Kan gitu tambahnya. Panjang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Terus apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Nah, tambahnya banyak itu. Allahumma sallim ala Muhammad atau Allahumma sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, enak itu dilakukan itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuriyya mustafa maulana Muhammad. Allahumma salli alaik. Ya. Kalau enggak itu enggak seru tarawihnya kalau enggak ada itu. Ya, kalau enggak ada tarawih, kalau enggak ada gitu enggak seru tarawih. Dulu kami begitu. Kok ini tarawihnya enggak seru katanya. Kenapa enggak seru? Karena enggak ribut-ribut. Jadi kalau ribut-ribut baru seru, Pak. Nah, boleh enggak tarawih di tempat tersebut? Boleh, insyaallah. Selama rakaatnya pelan-pelan. Ya, sujud rukunya pelan-pelan. Artinya enggak dia tumakninah begitu. Adapun acara-acara amal-amal seperti itu boleh, insyaallah. Maksudnya boleh sholat. Jangan antum yang seru-seru. Naam, wallahu a'lam bishawab. Al-Mustafa artinya yang terpilih. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, tatkala malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha, sungguhnya Allah istafaki, memilih kamu wahai Maryam. Allah telah memilihmu. Allah telah memilih kamu wahai Maryam sebagai wanita yang
mulia. Wa tahharaki dan mensucikan kamu. Wastafaki dan memilih kamu ala nisa'il alamin, atas wanita-wanita di alam semesta ini. Maryam terpilih sebagai wanita mulia. Jamaah rahimakumullah. Sehingga banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan Maryam. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsirun." Telah banyak laki-laki yang sempurna, banyak laki-laki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa illa thalath. Tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali 3 orang. Maryam binti Imran, Asiyah istrinya Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid. Dan Nabi sebutkan keutamaan Aisyah dari semua wanita seperti keutamaan sarid atas makanan-makanan yang lain. Makanan sarid. Nabi katakan keutamaan Aisyah dari semua wanita bagaikan keutamaan makanan sarid dari makanan-makanan yang lain. Maksudnya apa? Di sini ada apa makanan? Ada singkong, ada apa lagi? Ada kangkung, ada itu, ada ini. Di tengah-tengahnya itu ada apa yang enak? Bakso kan? Ya, itu bakso itu Aisyah itu paling enak. Itu ibaratnya makanan yang paling enak. Maksudnya apa? Aisyah juga mulia. Maka sebagian para ulama mengatakan Aisyah adalah wanita yang paling mulia dari yang lainnya. Karena dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan tidaklah Nabi mencintai seorang kecuali dia paling mulia. Yang paling mulia dari laki-laki adalah Abu Bakar. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi sebutkan dalam riwayat yang lain, khairun nisa'in khairun nisa'i raqibnal ibila nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Maksudnya apa? Sebaik-baik wanita Arab adalah wanita-wanita dari suku Quraisy. Ternyata di Arab, ternyata wanita semua Arab, wanita Arab yang paling baik adalah dari wanita Quraisy. Khairun nisa'in raqibnal ibil. Sebaik-baik wanita Arab adalah wanita Quraisy. Maksudnya apa di sini? Sebaik-baik wanita Arab adalah wanita Quraisy. Ternyata karena dia wanita Quraisy itu punya keistimewaan. Dan siapa yang punya keistimewaan seperti ini, maka dia wanita yang paling baik juga. Mana dia keutamaannya orang wanita Quraisy? Kata Nabi SAW, ahnahu ala waladin fi sigharihi. Wanita Quraisy itu paling penyayang kepada anak-anaknya tatkala anaknya masih kecil. Berarti sebaik-baik wanita juga, walaupun dia wanita Balikpapan, yang paling baik wanita Manggar, Batakan, yaitu yang paling sayang kepada anak kecil, yang paling sayang kepada anaknya. Ada wanita seperti itu, dia nggak sayang sama anaknya jatuh, anaknya apa, duluan tetangganya yang lari-lari mengut, dia santai aja bersisir, soleh. Begitu, banyak seperti itu Pak. Coba lihat, ada yang seperti itu. Dia ditinggalin, meninggal sama suaminya, anaknya dikasih mertuanya. Langsung dia bersolek, berdandan, cari laki-laki wanita yang tidak baik. Jadi begitu. Wanita yang baik itu begitu. Wanita yang paling baik adalah wanita Quraisy. Kenapa? Sifat mereka bukan karena dia darahnya orang Quraisy, enggak, karena dia sifatnya, maka dikatakan dia lebih baik dari yang lain. Sifatnya pertama, ahnahu ala waladin fi sigharihi. Dia paling sayang kepada anaknya kalau anaknya masih kecil. Maka itu sifat wanita yang baik, penyayang kepada anak-anaknya. Ya, ini kadang-kadang wanita itu, anak-anak kita itu lebih takut sama mamanya daripada bapaknya. Kenapa? Kalau sama mamanya dihantam, di apa?
Tendang sama bapaknya. Tapi kalau bapaknya sekali tendang langsung ke rumah sakit dia. Tendang langsung ke rumah sakit. Ya, karena begitu. Ya mak, ibunya nggak berani dia. Dia kalau nakal-nakal laporin kamu sama ibu nanti. Nggak berani dia. Bapaknya biarin aja sudah. Jadi begitu. Ya apa? Dia penyayang kepada anak-anaknya. Wanita-wanita yang baik penyayang kepada anak-anaknya. Wara'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Kemudian Nabi alaihi wasallam sebutkan di antara sifat wanita itu, Quraisy itu yang baik adalah dia menjaga harta suaminya, menjaga kehormatannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya di sini adalah Maryam binti Imran adalah wanita yang mulia. Dan ternyata wanita yang mulia juga banyak yang lainnya yang memiliki sifat yang tadi. Wallahu a'lam. Inna Allah astafaki wa tahharaki, dan mensucikan kamu wahai Maryam. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah telah memilihmu sebagai wanita yang baik dari wanita-wanita semesta alam. Nah, kemudian yang terakhir kita ambil ayatnya, ya Maryam uqnuti li rabbiki, wahai Maryam uqnuti li rabbiki, taatlah kamu kepada Rabbmu. Uqnut artinya taat, qunut artinya taat, khusyuk. Li rabbiki, kepada Rabbmu. Wasjudi, dan sujudlah kamu. Warka'i, dan ruku kamu. Ma'ar rakin, bersama orang-orang yang ruku. Bertemanlah bersama orang-orang yang baik. Apa artinya? Ammal qunut fahuwa ta'ah. Qunut artinya ta'ah. Fi khusyu'in, dan khusyuk. Ya, disebutkan oleh Nabi alaihissalam, kullu harfin fil Quran yudhkaru fihi al-qunut fahuwa ta'ah. Semua huruf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada kunutnya, itu artinya khusyuk. Wahai Maryam, khusyuklah kamu, taatlah kamu kepada Rabbmu. Kanat Maryam, kata Mujahid, Maryam alaihissalam taqumu hatta tatawarrama ka'bahu. Maryam itu biasa sholat sampai bengkak mata kakinya. Sampai bengkak mata kakinya Maryam kalau sholat. Ini perempuan jarang yang sungguh-sungguh ibadahnya. Ya. Sampai bengkak mata kakinya sholat. Itu Maryam, kata Mujahid. Wal qunut huwa tulur rukud fi shalah. Qunut itu adalah panjang ibadahnya dalam sholat, panjang rukunya, panjang sujudnya, itu adalah qunut. Berkata Al-Hasan Al-Basri, yakni u'budi li rabbiki, sembahlah Tuhanmu dan ya taatlah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.